Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafruddin dari UPTD SD Negeri 280 Ompoe, merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Wajo. Nah, di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3, visi guru penggerak manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Apakah itu paradigma inquiry apresiatif Bagja? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik di sekolah, apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Perubahan manajemen inquiry apresiatif dijabarkan melalui tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi guru penggerak. Adapun visi saya yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Analisis prakarsa perubahan berdasarkan ATAP, aset, tantangan, aksi, dan pelajaran. Untuk aset, kami di sekolah memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Kemudian yang kedua, kami memiliki sumber daya manusia yang baik, mulai dari guru, pendik, dan sebagainya. Kemudian adanya dukungan dari warga sekolah, artinya semua warga sekolah siap berkolaborasi untuk melakukan perubahan. Kemudian tantangan yang kami hadapi yaitu tingkat kesadaran siswa dalam berkarakter baik masih rendah. Kemudian minimnya pembiasaan karakter di rumah. Adapun aksi yang kami lakukan, melakukan kegiatan rutin pembiasaan positif di sekolah, baik secara terjadwal dan keteladanan. Kemudian pelajaran, di sini insya Allah menghasilkan murid dapat berkarakter baik di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya, adapun prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter baik melalui kegiatan pembiasaan positif di sekolah. Berikutnya tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif, yaitu untuk B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Berikut langkah-langkah tahapan Bagja. Prakarsa perubahan mewujudkan peserta didik yang berkarakter baik melalui kegiatan pembiasaan positif di sekolah. Pertanyaan, apakah yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter baik? Di sini saya sosialisasi dengan stakeholder di sekolah betapa pentingnya peserta didik yang berkarakter baik itu. Kemudian yang kedua, bagaimana mewujudkan peserta didik yang berbudi pekerti baik? Nah, di sini kami berkolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah untuk merancang kegiatan pembiasaan positif untuk membiasakan peserta didik berkarakter baik. Lanjut tahapan kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan di sini, program pembiasaan apa saja yang dibutuhkan peserta didik? Adapun program pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah seperti budaya 3S, yaitu senyum, salim, dan sapa, sholat berjamaah, baca Al-Quran, ceramah agama, dan budaya cinta lingkungan, yaitu dengan slogan lihat sampah pungut buan. Kemudian yang kedua, bagaimana pendekatan dilakukan guru agar dapat meningkatkan karakter budi pekerti peserta didik. Nah, di sini kami memberikan contoh teladan yang baik bagi peserta didik, terutama hal berkarakter baik sesama warga sekolah. Tahapan ketiga, gali mimpi. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana dampak kegiatan pembiasaan positif tersebut dalam membentuk karakter peserta didik? Di sini kami terbentuknya karakter siswa melalui kegiatan positif di sekolah seperti budaya 3S dapat meningkatkan kesopanan dan kekompakan peserta didik di lingkungan sekolah. Contohnya budaya salim, semua warga sekolah setelah upacara bendera. Kegiatan sholat berjamaah dan tadarus Al-Quran dapat meningkatkan karakter religius peserta didik. Kemudian siapa yang dapat menikmati perubahan karakter peserta didik? Kegiatan pembiasaan tersebut dapat dirasakan oleh peserta didik itu sendiri,
lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga atau masyarakat. Kemudian lanjut tahapan keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan, bagaimana pelaksanaan kegiatan pembiasaan positif untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter baik? Nah, di sini yang kami lakukan, rutin melakukan kegiatan pembiasaan positif di sekolah yang dapat meningkatkan karakter peserta didik. Karena nanti kalau tidak rutin, maka itu akan mengurangi kebiasaan peserta didik dalam berkarakter baik. Kemudian yang kedua, kerjasama semua warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan baik tersebut di sekolah. Tahapan terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan peserta didik yang berkarakter baik? Yaitu semua stakeholder di sekolah, baik kepala sekolah, guru, tendik, peserta didik, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian bagaimana cara mengetahui kegiatan pembiasaan tersebut dapat mewujudkan karakter baik peserta didik? Yaitu melalui pengamatan warga sekolah tentang karakter baik peserta didik di lingkungan sekitar. Nah, berikut kegiatan dokumentasi pembiasaan positif di sekolah. Yang pertama yaitu budaya salim. Setelah upacara bendera, dari situ semua guru dan siswa salim setelah pelaksanaan upacara. Kemudian yang kedua, di situ ada kegiatan azan bernikah murid ke depan, itu karakternya. Kemudian tadarus Al-Quran, di situ ada karakter religiusnya. Setelah itu sholat berjamaah, biasa dipimpin salah satu guru. Di situ bisa menanamkan sifat religius ketuhanan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala pada siswa. Kemudian selanjutnya di situ ada kegiatan membiasakan siswa maju ke depan untuk berceramah agama. Di situ ada karakter baiknya, bisa belajar tingkah laku, bisa juga belajar tentang religius keagamaan. Demikian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.